Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Safitri dengan NIM 20213501 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema kondisi dan solusi demokrasi di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu kondisi demokrasi. Kondisi demokrasi di Indonesia yang saat ini sedang merosot tajam disebabkan oleh yang pertama ada kebebasan sipil, pluralisme dan fungsi pemerintahan, dan juga penanganan pandemi. Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi di Indonesia. Beberapa di antaranya laporan rutin The Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Demokrasi Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi di Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat atau flawed demokrasi. Pandemi COVID-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Di awal pandemi, respon pemerintah cenderung belum optimal dalam menanganinya. Salah satu respon yang dilakukan adalah hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik. Demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu, pembatasan kebebasan sipil dan pelemahan oposisi, di mana bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan menyebabkan cek dan balance serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah semakin melemah. Kemudian solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, terus mendorong penguatan budaya berdemokrasi di masyarakat sipil pada tahun 2022. Kelompok oposisi perlu berperilaku kritis dan objektif. Selain itu, masyarakat sipil berkolaborasi dengan partai oposisi harus terus mengupayakan penggalangan moral rasional agar pemerintah dapat terus berjalan dengan aspirasi masyarakat. Dukungan publik yang positif terhadap demokrasi menjadi peluang besar untuk memperbaiki demokrasi Indonesia yang sedang merosot tajam. Selain itu, sebagai seorang calon generasi pendidik yang profesional, kita dapat menerapkan kemampuan bermusyawarah sejak dini kepada siswa. Konstruksi bermusyawarah bagi siswa diartikan sebagai diskusi, saling berpendapat, saling mengemukakan pendapat, demokrasi, kebebasan bicara, serta berbicara tanpa adanya hambatan. Dalam musyawarah ini, individu harus dapat berpendapat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun. Salah satu individu yang demokratis adalah individu yang dapat menyampaikan pendapatnya dengan baik. Musyawarah tidak hanya melatih siswa untuk mengetahui saja, mengeksplorasi suatu permasalahan saja, tetapi permusyawarahan justru bertujuan agar siswa dapat melakukan moral action. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi serta kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.